Jadi kami kemarin yang tim disput kami TKPD itu ada 1,9 triliun yang kami tidak bisa bayarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria. Memang tanda tanya. Kenapa tidak dibayarkan? Tentunya karena tidak memenuhi syarat. Bisa saja misalnya bukan pasien COVID dibilang COVID, bisa saja seperti itu. Berarti pernyataan Pak Dirjen ini itu membenarkan keluhan masyarakat, terutama di dapil saya, mengatakan rumah sakit sering mengcovidkan orang. Mohon maaf pasal ini bahaya loh, bahaya loh. Mohon maaf, saya bantah dulu. Silakan. Tidak selamanya seperti itu. Tetapi artinya rapat kita terbuka loh ya. Jadi artinya begini Pak Saleh. Artinya apa Prof, Pak? Prof, saya perlu tegaskan lagi ya. Rapat kita ini sifatnya terbuka dan media liput semua ini. Jadi jangan sampai ada komentar yang nanti bisa jadi. Ini saya harap juga media yang meliput acara ini tolong dikutip utuh ya. Artinya apa Pak begini? Artinya yang ditolak itu tidak dibayarkan, artinya tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan Pak. Sesuai dengan hasil verifikasi BPJS. Saya ini Prof, tuh keliling kemana-mana saya tanyain. Salah satu misalnya mengapa orang yang sakit-sakit di kampung tuh, misalnya sakit ini itu segala nggak mau ke rumah sakit, katanya di-covidkan. Jadi kalau ada pernyataan tadi seperti itu, wah ini berarti benar nih ada 1,9 triliun, mungkin setengahnya 50% mungkin itu tadi salah, itu tadi apa istilahnya? Tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, berarti bukan di-covidkan ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertamanya kita tidak ngerti nih berapa sih sebenarnya tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim COVID ini. Kita tidak paham. Oleh karena itu dibuatlah semacam daily cost dengan menghitung unit cost daripada 5 rumah sakit besar. Baru menggunakan 5 rumah sakit karena awal-awalnya cuma 5 rumah sakit yang merawat pasien. Cuma rumah sakit Persahabatan, RSPAD, kemudian ada lagi rumah sakit. Cuma itu yang dihitung. Ternyata dalam perkembangannya ini kan jadi 1.100 rumah sakit yang merawat. Oleh karena itu tentunya kita tidak lagi menggunakan daily cost, tapi karena kita sudah mempunyai data yang banyak, maka kami bekerja sama dengan BPJS, bekerja sama dengan P2JK, kita menyusunlah tarif yang disebut sebagai INA-CBGs. Begitu Bu. Jadi petunjuk teknisnya itu berubah karena itu. Yang kedua, jadi Ibu Alia, tidak ada batasan limit 75 juta. Tidak ada. Cuma memang di daily cost itu untuk pasien isolasi kita menggunakan tarif unit cost 7,5 juta. Dengan asumsi setiap pasien akan dirawat 10-14 hari bila mana tanpa komplikasi dan tanpa komorbid. Begitu. Jadi tidak ada batas 75 juta batas, tidak. Itu tak terbatas, malahan ada sampai hampir 1 miliar Bu. Ada. Satu pasien, jadi bisa dibayangkan itu. Ada 900 juta. Ada. Inilah semua yang harus kita verifikasi. Kenapa? Ya habis uang kita kalau kita. Oleh karena itu tidak ada batasan 75 juta. Cuma memang kita dulu mengambil dasar asumsi kita kalau misalnya dia dirawat di ruangan isolasi, maka itu adalah tarifnya atau unit costnya, daily costnya adalah 7,5 juta per hari. Jadi kalau dia dirawat 10 hari, kalau dia tanpa komplikasi dan tanpa komorbid, sembuh maka 75 juta. Tapi ini tak terbatas. Kemudian bila mana ternyata di dalam perjalanan pasien tersebut dia ternyata sudah konfirmasinya negatif, tidak ada lagi misalnya COVID-nya, tetapi dia ada komorbidnya, ada diabetesnya, ada jantungnya, inilah yang nanti akan dirawat atau akan dibayarkan oleh beralih ke JKN. Seperti itu komitmen kita, akan beralih ke JKN pembayarannya. Tapi kalau selama dia masih mengandung COVID, masih ada COVID-19-nya, dia ada jantungnya, ada paru-parunya, ada apa saja, itu semua kita tanggung. Semua kita tanggung, seperti itu Bu. Itu penjelasannya Ibu Alia. Kemudian pertanyaan kedua mengenai klaim. Jadi tadi juga disebutkan mengenai alur pembayaran klaim. Ya, mengenai alur pembayaran klaim seperti kita sampaikan bahwa setiap rumah sakit setelah mereka merawat pasien, maka mereka diwajibkan secepatnya mengajukan klaim kepada kami melalui yang disebut aplikasi yang disebut sebagai aplikasi elektronik klaim, kemudian aplikasi V-Claim. Kemudian pada saat masuk ke V-Claim di BPJS, maka BPJS akan melakukan verifikasi. Verifikasi BPJS itu mengacu kepada aturan yang kami keluarkan berdasarkan Permenkes. Jadi BPJS tidak membuat aturan tersendiri. Dia cuma menerjemahkan aturan yang kita buat berdasarkan Permenkes menjadi satu kriteria yang dilakukan oleh BPJS.
hasil verifikasi BPJS ada 4 kemungkinan. Hasil verifikasi BPJS. Kemungkinan pertama adalah sesuai, maka ini langsung diberikan buat berita acara dan kita bayarkan. Kemungkinan kedua adalah pending claim. Kenapa bisa pending claim? Karena ternyata dokumen yang diajukan tidak lengkap. Nah, oleh karena itu BPJS akan menyurat kembali kepada rumah sakit tersebut untuk melengkapi dokumen yang tidak lengkap. Ini yang biasanya lambat, rumah sakit lambat merespons. Sehingga itulah yang terjadi. Kenapa sampai tadi ada pertanyaan, kok tadi anggarannya misalnya cuma anggaran klaim 2020 itu cuma 14 triliun pertamanya Bu saya bayarkan. Kemudian klaim yang masuk sampai Desember 2020 itu cuma 8,3 triliun. Itulah yang kami ajukan anggarannya di tahun 2021. Ternyata sampai sekarang ini pertanggal 17 September itu masuk terus klaim. Jadi ini rumah sakit juga memang ini kita tidak tahu, mesti teman-teman saya di rumah sakit memang harus disiplin juga lah. Jadi bayangkan klaim tahun 2020 masuknya itu nanti 2021 sehingga klaim yang kami cut off sampai Desember itu cuma 8,3 triliun tunggakan ternyata membengkak. Sampai tadi saya sampaikan ke Pak Prof Ali Gufron, kami tutup Pak. Kalau kami tidak tutup ini membengkak terus nih. Oleh karena itu kami keluarkan edaran bahwa klaim 2020 maksimal kita bisa terima per tanggal 31 Mei 2021. Bila mana masih ada klaim di atas 2021 maka kita tidak akan terima dan kita tolak. Ya, ternyata memang itu walaupun kita kunci atau cut off-nya 31 Mei, ternyata yang diproses oleh BPJS masih ada sampai 17 September. Oleh karena itu tadi kenapa berubah-ubah ini angkanya Pak Saleh? Karena dari 40,5 triliun menjadi 40,7 triliun. Kenapa? Baru lagi masuk dari BPJS. Inilah yang membuat kami juga serba salah dalam melakukan penentuan asersi jumlah anggaran. Karena anggaran ini bertambah terus, kan kita wajib membayar nih. Tapi kok klaimnya baru masuk gitu. Kita tidak ngerti sebelumnya bahwa klaimnya sudah masih ada gitu. Inilah semua yang menyebabkan Sebentar, kita interupsi Ketua. Interupsi. Berarti klaimnya itu datangnya terlambat dari BPJS jadi klaimnya atau itu, dari Pak, rumah sakit? begini Pak, klaim rumah sakit itu yang dan layanannya layanan tahun 2020 Pak. Masuknya nanti 2021. Jadi ada kira-kira 8 bulan, 10 bulan sampai 1 tahun baru masuk klaimnya itu. Jadi kan kami tidak bisa menghitung anggaran. Itu enggak begini, sebentar Pak, sebentar izin Prof. Kok bisa ya itu bisa terlambat begitu? Padahal rumah sakit itu selalu ngeluh mereka terlambat dibayar. Mestinya mereka kan sudah lebih dulu mengajukan klaim itu. Seharusnya itulah pertanyaan kami Pak. Kalau memang mereka butuh uang, seharusnya dia dong secepatnya mengajukan klaim. Oke, berarti nanti tolong rumah sakit Persi tadi ya. Ini pertanyaan juga, nanti Ibu tanya sekalian, Ibu jawab sekalian pertanyaan Pak Prof ini. Kenapa kok kalian lama kali mengajukan itu loh? Seharusnya kalau dia butuh duit, dia memang cash flow terganggu, seharusnya buru dong untuk bisa mendapatkan uang secepatnya. Tapi nyatanya masuknya nanti klaim 2020, masuknya layanan 2020, masuknya 2021. Dan itu Pak kami tidak bisa perkirakan. Makanya kenapa tadi anggaran tahun 2020 tunggakan 2020 yang kami ajukan di 2021 cuma 8,3 triliun. Karena cut off 31 Desember 2020 cuma 8,3 triliun. Tahu-tahu masuknya nanti setelah 2021. Mulai Januari, Februari, Maret, April, kita kaget loh kok masuk terus nih. Akhirnya saya sepakat dengan Pak Menkes cut off, keluarkan edaran maksimal 31 Mei 2021 kita tolak. Pertanyaannya, kenapa sih lambat? Kalau memang butuh, gitu kan? Kalau kamu butuh duit, kenapa lambat? Gitu. Ada apa sebenarnya? Jadi kalau alasannya karena misalnya tidak ada tenaga, itu udah mestinya rumah sakit profesional dong. Rumah sakit harus profesional, gitu. Itu Pak. Jadi jawaban saya kira itu. Kemudian ada klaim yang tidak layak. Kalau klaim tidak layak artinya tidak bisa dibayar Pak. Tidak memenuhi syarat sesuai dengan harus dibayarkan. Bahkan mungkin saja pasiennya bukan COVID, diajukan klaim COVID. Itu masuk dan disebut sebagai klaim tidak layak seperti itu. Jadi pending itu artinya tidak lengkap, kita kembalikan dan diminta kembali dokumennya. Kemudian dispute. Dispute ini adalah tidak adanya kesesuaian antara persyaratan dengan pengajuan klaim. Itu yang disebut dispute. Misalnya saja Bu, ada kalau klaim dispute-nya karena administrasi yang C1, C5 itu identitas tadi, atau mungkin kelengkapan dokumen, itu kami kembalikan ke BPJS untuk lakukan verifikasi ulang. Tapi ada yang dispute karena memang masalah persepsi, masalah medis. Misalnya saja,
Ini kan klaim Ibu, kalau misalnya dia murni COVID kan itu misalnya tarifnya sekian. Tapi kalau ada komorbidnya, tarifnya kan meningkat nih. Ditulislah di resume medisnya itu ada resume, ditambahkanlah komorbid. Misalnya jantung. Misalnya diagnosanya adalah COVID-19 tambah penyakit jantung. Tetapi setelah diteliti dokumennya, resume medisnya, tidak ada satupun pengobatan jantung dan tidak ada satupun tindakan jantung, dispute. Kan kalau misalnya memang ada jantungnya harus ada dong obat-obat jantung yang diberikan. Ini tidak ada, tapi di dalam pengajuan klaimnya ditambah komorbid jantung dengan hipertensi misalnya. Tapi tidak ada pengobatan. Nah, jadi ini kan begini, kami kan juga tidak akan membayar sesuatu yang tidak akuntabel. Karena kami juga akan diperiksa BPK. Ini minggu depan BPK akan masuk, Bu. Dan kami juga begini-begini, wah ini kalau kita nanti dikira kita yang melakukan pembayaran yang tidak real, kan kita yang dapat masalahnya. Oleh karena itu memang di dalam fakta integritas kami sampaikan teman-teman rumah sakit bahwa mereka harus bersedia mengembalikan bila mana kelebihan pembayaran atau ada data yang salah gitu. Dan ternyata temuan BPK itu lebih 900 miliar lebih yang kira-kira termasuk kelebihan membayar. Tapi kami kemarin miliar dari mana, Prof, itu? Ya, kelebihan membayar itu gini, Pak. Jadi kita kan di awal-awal itu dalam Permenkes kita, bila mana klaimnya sudah masuk, maka kita diwajibkan membayar uang muka 50%. Nah, kenyataannya, pada saat dilakukan verifikasi oleh BPJS, ternyata nilai klaim yang bisa dibayarkan dengan jumlah uang muka itu tidak sama, lebih kecil. Artinya kelebihan dong kami membayarnya. Tapi ini kami sudah selesaikan, Pak. Ya, mungkin sekitar terakhir ini sekitar 300 miliaran dan kami akan lakukan pemotongan pada saat pembayaran klaim. Jadi kami akan bikinkan surat rumah sakit mana saja yang kelebihan membayar itu dan kami akan langsung potong pembayarannya. Ini juga oleh karena pada saat awal-awal COVID kan pemerintah ini memberikan donasi untuk APD, memberikan donasi masker, memberikan donasi obat dan sebagainya. Itu juga kami perhitungkan sebagai faktor pengurang. Waktu verifikasi ternyata tidak termasuk faktor pengurang. Jadi ada kelebihan membayar dan ini jadi temuan BPKP. Jadi temuan BPKP untuk kami, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi itu barangkali mengenai kriteria klaim sesuai, dispute, pending dan tidak sesuai. Itu jelas barangkali, Bu. Mengenai anggaran tadi saya kira saya sudah sampaikan, Pak Saleh, bahwa terus terang anggaran ini memang banyak kali mengalami perubahan-perubahan. Kenapa? Banyak mengalami perubahan. Kita bisa lihat, Pak, di halaman di slide nomor 6 kami, bahwa di tahun 2021 ini kami cuma menganggarkan untuk klaim pending 2020 itu cuma di 8,3 triliun. Jadi kalau 8,3 triliun ditambah dengan 14 yang kami sudah bayarkan artinya 22 triliun. Tahu-tahu jumlahnya 40,7 triliun. Jadi kami kekurangan sampai sekarang pun masih kekurangan. Uangnya tidak cukup. Kami akan meminta lagi tambahan kepada Kementerian Keuangan. Untuk itu, untuk klaim tahun 2020, kami sudah mendapatkan tambahan 10 triliun lagi. Kenapa? Itulah yang menyebabkan kenapa realisasi pembayaran kami masih rendah. Karena baru saja 17 September kemarin masuk di DIPA kami tambahan 10 triliun untuk 2020. Begitu. Kemarin kan realisasinya kami sudah lumayan bagus, tapi karena ada tambahan masuk, tetapi yang 2020 yang 10 triliun ini, Pak Saleh, ini masih diblokir oleh DJA. Kenapa? Karena kami harus menghabiskan dulu yang 2 triliun yang sudah masih ada di sini, baru kami bisa cairkan itu TUP-nya gitu, Pak. Ini aturan dari DJA. Tapi setelah 2 triliun ini kami habis membayarkan, yang 2 triliun ini cuma waktu 3 hari tinggal 500 juta, yang 500 miliar yang tersisa. Jadi tiap hari itu kami membayar sekitar 800 miliar, 700 miliar per hari. Seperti itu rumah sakit. Terakhir mungkin mengenai klaim tahun 2020 yang jumlahnya bertambah terus, Ibu Latifah, ini jelas, Bu, ya. Kenapa bertambah terus? Karena itu, ya, gitu, Bu. Nah, realisasi pembayaran kenapa rumah sakit swasta paling tinggi? Ya memang di rumah sakit swasta, Bu, jumlahnya lebih banyak yang memberikan layanan. Bukan karena tarifnya yang berbeda, tarifnya sama, Bu, karena tarifnya mengacu kepada Permenkes. Ya. Kemudian anggaran tahun 2021 tidak cukup, itu memang betul, Pak. Karena anggaran yang kami dapatkan sampai sekarang ini, kami bukakan kembali, Pak Saleh. Anggaran 2021 itu kami masih kekurangan, kami perkirakan itu, Pak, anggaran 2021 sekitar 64 triliun.
prediksi kami. Prediksi kami 64 triliun. Artinya apa? Kami masih banyak kekurangan anggaran di situ, Pak. Untuk klaim Januari sampai dengan Juli, sampai tanggal 8 Juli yang masuk ke kami, itu berjumlah 36,2 triliun. Sampai bulan Juli. Kemudian dari klaim 9 Juli sampai 10 September, itu bertambah lagi 21 triliun. 21 triliun. Jadi dari 36 jadi tambah 21. Sudah menjadi 57 triliun. Kemudian dari September yang sekarang ini, sampai dengan November, karena Desember kan pasti lewat. Jadi kami tinggal menghitung September, Oktober, November. 3 ini dengan penurunan kasus, kami menyiapkan anggaran sekitar 7 triliun. Sehingga dengan demikian total anggaran tahun 2021 yang kami butuhkan adalah 64,7 triliun. Nah, sekarang ini anggaran yang tersedia, Pak, baru sekitar 36,20 triliun. 2 triliun. Artinya apa? Kami masih membutuhkan anggaran sekitar 28 triliun. Ini lagi akan kita ajukan lagi ke Kementerian Keuangan. Bentar, titik dulu Prof. Izin, Pak Ketua. Bukan titik, koma dulu. Jadi begini Pak. Kalau Bapak butuh 64 triliun, yang ada 30 triliun sekian itu, berarti nanti ada 30 triliun yang ngutang terus itu? 28, Pak. 28 triliun tuh? Ya, tapi kami akan cepat mengajukan permintaan uang kembali ke Kementerian Keuangan. Tahun ini. Ya. Sebentar, ini yang menurut saya tidak begini loh Pak, apa gunanya perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika perencanaannya itu di belakang jadi amburadul begini? Mohon maaf nih Pak, kalau 28 triliun itu tercecer pembayarannya, itu pasti akan memberatkan semua pihak. Kita kan harus apresiasi juga ini seluruh penyelenggara kesehatan ini, pelayan kesehatan itu. Gitu Pak, ini tolong, ini soal perencanaan dan implementasinya nih Pak. Dan nggak boleh juga Kementerian Keuangan mengatakan nggak ada uang yang lain dia punya duitnya. Ya kan, buktinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain itu yang nggak prioritas juga masih ada, saya lihat ini dilaksanakan. Ini kan prioritas. Gitu loh Pak Prof. Makasih Siap. Ketua. Izin Pak Ketua. Saya sambung aja nih Prof, biar ini kita dapat gambarannya. Permenkes kita 7,5 juta per hari ya? Itu yang dulu Pak, daily cost. Tetapi per 1 Oktober nanti kami sudah menggunakan tarif inasi bijis. Nah, sekarang perhitungannya 7,5 juta itu, pokoknya sehari apapun yang dia terima itu 7,5 juta kita bayar. Ya, selama dia dirawat di ruangan isolasi. Apapun yang dia terima pakai 7,5 juta. Ya, itu kita karena kan perhitungan 7,5 juta itu Pak adalah perhitungan dan menggunakan metode unit cost. Nah, kemarin memang BPKP pernah bicara juga di sini, dari segi pembiayaan seperti itu memang ya untung rumah sakit, rugi negara. Ini kata BPKP ya, bukan kata kami ya. Silakan Bro. Ya, jadi memang kalau dibilang pasalnya bagaimana dengan perencanaan, memang yang namanya seperti kasus seperti COVID ini Pak, unpredictable. Tidak bisa kita prediksi. Kita kan kemarin itu bulan Juni, Juli, Agustus, September itu kan kenaikan kasusnya sangat tinggi Pak. Kami tidak pernah prediksi akan seperti itu. Tidak pernah kami prediksi. Jadi kami menghitungnya adalah normal, tiba-tiba terjadi kenaikan kasus yang sangat tinggi. Wah ini kan memang di luar prediksi kami. Dan pasti itu di luar perencanaan kami Pak. Oleh karena itu Pak, yang September dengan November ini, kami perkirakan kasus dirawat 20% dengan jumlah kasus sekitar 6.893, ini rata-rata. Dengan 20% dengan perkiraan 78 hari, maka kita akan dapatkan 108 kasus dan nilainya 7 triliun. Lebih. Jadi kami juga sudah menghitung seperti itu Pak, tapi memang ini memang unpredictable. Memang pembiayaan kesehatan sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Memang dia sangat-sangat dinamis seperti itu Pak. Saya kira itu mengenai tadi ada pertanyaan dari Ibu Latifah mengenai daerah yang realisasi pembayaran. Ibu Nadlifa Bu, Nadlifa. Kalau Ibu Latifah itu Saniatul Pak. Sorry. Mama Ibu Nadlifa. Sorry Ibu Neti tadi mengenai identitas dengan apa kebijakannya. Jadi dulu Bu, identitas ini menjadi persoalan. Karena kadang-kadang banyak pasien yang masuk tanpa bawa KTP, tanpa bawa apa, tidak ada keluarganya dan sebagainya. Akhirnya kita mendapatkanlah disput yang banyak di situ. Dengan BPJS kami diskusi ini disputnya banyak. Akhirnya apa? Kami ngambil kebijakan dengan merubah Permenkesnya. Yaitu cukup dengan surat jaminan dari direktur rumah sakit. Tetapi ternyata kenyataannya BPJS mendapatkan banyak fraud di situ. Namanya double-double.
Seperti itu ya, namanya double-double lagi. Akhirnya kita roba lagi Permenkesnya. Seperti itu Pak. Kemudian, klaim yang tidak dibayarkan itu artinya ditolak Bu. Jadi kami kemarin yang tim disput kami TKPD, itu ada 1,9 triliun yang kami tidak bisa bayarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria. Memang tanda tanya, kenapa tidak dibayarkan? Tentunya karena tidak memenuhi syarat Bu. Bisa saja misalnya bukan pasien COVID dibilang COVID, bisa saja seperti itu. Itu nilainya 1,9 triliun yang kami tolak, tidak dibayarkan. Ketua izin, koma dulu di situ koma. Berarti pernyataan Pak Dirjen ini itu membenarkan keluhan masyarakat, terutama di dapil saya, mengatakan rumah sakit sering mengcovidkan orang. Mohon maaf pasal ya. Ini bahaya loh, bahaya loh. Mohon maaf, saya bantah dulu. Silakan. Tidak selamanya seperti itu. Ini, Tetapi ini artinya, rapat kita terbuka loh ya. Jadi artinya kalau begini ada Pak Saleh. Artinya sebentar, apa Prof, Pak? Prof, saya perlu tegaskan lagi ya. Rapat kita ini sifatnya terbuka dan media liput semua ini. Jadi jangan sampai ada komentar yang nanti bisa jadi. Ini saya harap juga media yang meliput acara ini tolong dikutip utuh ya. Jangan sampai dikutip Artinya apa utuh Pak jadi- begini? Artinya yang ditolak itu tidak dibayarkan, artinya tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan Pak. Sesuai dengan hasil verifikasi BPJS. Begitu. Nah tadi kan Prof menyampaikan Artinya salah satu misalnya bahwa- itu contoh tadi tuh loh, itu kan berarti kan ada contoh itu tadi Contohnya, disebut. Pak, kalau Berarti ini misalnya- dicabut contoh ini. Contohnya misalnya gini, Ah. orang didiagnosis sebagai COVID, kan tentunya harus ada pemeriksaan penunjangnya Pak. Dipastikan COVID. Apa? Ada PCR-nya. Patologinya cocok. Tetapi ternyata pada saat mengajukan klaim ini, tidak ada itu Pak. Jadi tidak dibayarkan. Gitu. Mungkin klinisnya kayak COVID, tetapi mungkin karena tidak ada penunjang, tidak ada pendukung, tidak dibayarkan. Artinya ditolak, seperti itu. Begitu Pak. Ini pasti Prof Kadir susah keluar dari mulutnya, tapi kalau Pak Saleh sebagai politisi bisa. Pak Saleh sebagai politisi. Ketua. Kita koma. Ketua izin. Enggak gini. Saya ini Prof tuh keliling kemana-mana saya tanyain. Salah satu misalnya mengapa orang yang sakit-sakit di kampung tuh, misalnya sakit ini itu segala nggak mau ke rumah sakit, katanya di COVID kan. Jadi kalau ada pernyataan tadi seperti itu, wah ini berarti benar nih ada 1,9 triliun, mungkin setengahnya 50% mungkin itu tadi salah itu tadi apa istilahnya? Tidak memenuhi syarat, Diagnosa Pak. atau Tidak memenuhi syarat. nah, Pak berarti Saleh, bukan diperjelas. di-COVID-kan ya. Tidak bisa dibuktikan. Dicabut tuh Prof ini tadi bener loh, biasanya di framing beneran ini yang begini-begini. Makanya saya harus Ya. betul-betul clear gitu. Saya setuju ya. Jadi ini karena ini media liput ya. Saya ulangi lagi pembicaraan kita ini walaupun setengah guyon ataupun serius itu media liput semua. Saya nggak mau ini diliput media di framing ada masalah. Jadi kalau memang ini mau kita luruskan lagi, diluruskan sekalian. Takutnya ini jadi framing. Ya. Nah, jadi repot kita semua yang ada di sini nih. Saya luruskan pimpinan sidang. Oh iya. Saya luruskan pimpinan sidang. Ini Begitu. Pak Saleh. Jadi mohon maaf ini Pak Saleh pimpinan sidang. Enggak, karena Yang saya maksud, karena ini kita kan ini serius Prof, hasil serius. verifikasi BPJS itu ada 4 alternatif Pak. Layak, artinya dibayarkan. Depending, oleh karena dokumen tidak lengkap. Ketiga adalah tidak layak, artinya tidak dibayarkan. Dan yang keempat adalah dispute. Itu kemungkinan 4 itu. Nah, sekarang kalau layak artinya memenuhi syarat, semua persyaratan dan aturan sesuai dengan aturan. Dispute kalau tidak sesuai dengan aturan, misalnya Pak ada yang tidak layak itu artinya tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan. Contoh yang tidak memenuhi syarat, Ya, contohnya tidak memenuhi syarat misalnya bahwa diklaim sebagai pasien COVID, tetapi tidak ada data dukung yang menunjukkan bahwa itu membuktikan itu pasien COVID. Ya. Oke, bungkus ya. Jadi tidak ada komentar apapun dari forum ini bahwa istilah mengcovidkan itu. Kalau memang di lapangan ada ya itu case by case ya, tapi kita tidak menyebutkan dalam rapat ini. Tidak ada statement yang ada keluar bahwa kita covidkan orang ya. Clear. Silakan Prof. Ya, terakhir Pak pimpinan sidang, pertanyaan daripada Ibu Neti tadi adalah kenapa sih ada rumah sakit yang data klaimnya tinggi begitu ya? Yang klaimnya tinggi rumah sakit. Gini Bu, ini kan rumah sakit yang mengajukan atau merawat pasien COVID, ada yang sudah pengalaman bekerja sama dengan BPJS dan ada yang belum pernah pengalaman bekerja sama dengan BPJS. Nah, yang sudah pengalaman ini, dia sudah mengetahui trik-triknya kalau kita mengajukan klaim ke BPJS, apa yang harus dilengkapi gitu.
Sehingga dengan demikian hampir tidak ada dispute dan nilai klaimnya tinggi. Seperti itu. Karena semua persyaratan bisa dia penuhi. Yang terakhir, Bu, kenapa ada penyelesaian klaim dispute yang penyelesaiannya tinggi setiap provinsi? Itu sangat tergantung daripada kepala dinasnya masing-masing. Jadi ada Ibu Tuti di sini, kepala dinasnya yang bagus, Bu, tim TKPD-nya itu lancar, maka penyelesaiannya cepat. Tapi ada memang yang masih rendah seperti Provinsi Maluku karena mulainya baru 2 minggu lalu, Bu. Seperti itu. Saya kira itu, Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.